Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Untuk memulai pertemuan kali ini, jangan lupa mengisi absensinya terlebih dahulu. Dan mari berdoa bersama agar pertemuan kali ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai materi pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menghitung mengenai pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel, dan kalian juga dapat menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Pada materi ini terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Yang ketiga yaitu mengenai contoh pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Dan yang keempat yaitu mengenai menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Di sini terdiri dari 2 pengertian. Yang pertama yaitu mengenai harga mutlak atau nilai mutlak. Yang kedua yaitu mengenai pengertian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Untuk yang pertama yaitu mengenai harga mutlak atau nilai mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan selalu positif. Secara matematis, harga mutlak atau nilai mutlak dilambangkan dengan mutlak X, di mana mutlak X ini merupakan nilai positif dari X dan negatif X. Nah, untuk yang kedua mengenai pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel adalah suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel saja, biasanya yaitu variabel X, dengan variabel berpangkat paling tinggi 1, dan juga biasanya ditandai dengan adanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Untuk yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Di sini terdiri dari 5 sifat. Untuk yang pertama, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Untuk yang kedua, mutlak X lebih dari A jika dan hanya jika X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Untuk yang ketiga, mutlak X lebih dari sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Untuk yang keempat, mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika X lebih dari negatif A, X kurang dari A. Untuk yang terakhir, yang kelima, mutlak X kurang dari sama dengan A jika dan hanya jika X lebih dari sama dengan negatif A, X kurang dari sama dengan A. Itulah sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenai contoh pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Di sini terdapat 4 contoh. Yang pertama, mutlak 3x minus 3 kurang dari sama dengan 18. Yang kedua, mutlak 5 plus x minus 1 kurang dari 9. Yang ketiga, ketinggian normal permukaan air di Sungai Cimulu dekat rumah Ali adalah 110 cm. Ketinggian permukaan sungai dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 10 cm, maka interval ketinggian sungai tersebut adalah titik-titik. Untuk yang keempat, ketebalan normal kaca gedung adalah 30 mm. Ketebalan kaca gedung dapat berubah-ubah pada saat disinari cahaya matahari dan tidak disinari cahaya matahari. Jika penyimpangan
ketebalan kaca gedung tersebut kurang dari 7 mm, maka interval ketebalan kaca gedung tersebut adalah titik-titik. Untuk contoh pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel poin 3 dan 4 itu adalah mengenai soal cerita. Untuk contoh penyelesaian yang pertama, mari kita lihat. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x minus 3 kurang dari sama dengan 18. Adapun penyelesaiannya, mutlak 3x minus 3 kurang dari sama dengan 18 menjadi 3x minus 3 lebih dari sama dengan negatif 18. 3x minus 3 kurang dari sama dengan 18. Karena tujuan kita untuk mencari nilai X, maka di ketiga ruas ini kita jumlahkan dengan 3 menjadi 3x minus 3 plus 3 lebih dari sama dengan negatif 18 plus 3. 3x minus 3 plus 3 kurang dari sama dengan 18 plus 3. Maka kita dapatkan 3x lebih dari sama dengan negatif 15. 3x kurang dari sama dengan 21. Karena belum mendapatkan nilai X, maka di ketiga ruas ini kita bagi dengan 3. Menjadi 3x dibagi 3 lebih dari sama dengan negatif 15 dibagi 3. 3x dibagi 3 kurang dari sama dengan 21 dibagi 3. Maka kita dapatkan X lebih dari sama dengan negatif 5. X kurang dari sama dengan 7. Jadi, himpunan penyelesaian dari mutlak 3x minus 3 kurang dari sama dengan 18 adalah X lebih dari sama dengan negatif 5, X kurang dari sama dengan 7. Penyelesaian yang kedua, mari kita lihat. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 5 plus X minus 1 kurang dari 9. Adapun penyelesaiannya, mutlak 5 plus X minus 1 kurang dari 9, di kedua ruas kita jumlahkan dengan 1. Menjadi mutlak 5 plus X minus 1 plus 1 kurang dari 9 plus 1. Menjadi mutlak 5 plus X kurang dari 10. Lalu kita gunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak menjadi 5 plus X lebih dari negatif 10. 5 plus X kurang dari 10. Karena tujuan kita mencari nilai X, maka di ketiga ruas ini kita kurangkan dengan 5. Menjadi 5 plus X minus 5 lebih dari negatif 10 minus 5. 5 plus X minus 5 kurang dari 10 minus 5. Maka kita dapatkan X lebih dari negatif 15, X kurang dari 5. Jadi, himpunan penyelesaian dari mutlak 5 plus X minus 1 kurang dari 9 adalah X lebih dari negatif 15, X kurang dari 5. Nah, untuk contoh penyelesaian yang ketiga. Ketinggian normal permukaan air di Sungai Cimulu dekat rumah Ali adalah 110 cm. Ketinggian permukaan sungai dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 10 cm, maka interval ketinggian sungai tersebut adalah titik-titik. Adapun penyelesaiannya, diketahui ketinggian normal air adalah 110 cm. Dan penyimpangan air kurang dari 10 cm. Maka bentuk pertidaksamaannya adalah mutlak X minus 110 kurang dari 10. Berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak, maka X minus 110 lebih dari negatif 10, X minus 110 kurang dari 10. Karena tujuan kita mencari nilai X, maka di ketiga ruas ini kita jumlahkan dengan 110. Menjadi X minus 110 plus 110 lebih dari negatif 10 plus 110. X minus 110 plus 110 kurang dari 10 plus 110. Dan didapatlah X lebih dari 100,
X kurang dari 120. Jadi, interval ketinggian air sungai tersebut adalah 100 cm sampai 120 cm. Nah, untuk contoh penyelesaian yang keempat, mari kita lihat. Ketebalan normal kaca gedung adalah 30 mm. Ketebalan kaca gedung dapat berubah-ubah pada saat disinari cahaya matahari dan tidak disinari cahaya matahari. Jika penyimpangan ketebalan kaca gedung tersebut kurang dari 7 mm, maka interval ketebalan kaca gedung tersebut adalah titik-titik. Adapun penyelesaiannya, diketahui ketebalan kaca gedung adalah 30 mm. Dan penyimpangan kaca gedung kurang dari 7 mm. Maka bentuk pertidakasamaannya adalah mutlak X-30 kurang dari 7. Berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak, maka X-30 lebih dari negatif 7. X-30 kurang dari 7. Karena tujuan kita mencari nilai X, maka di ketiga ruas ini kita jumlahkan dengan 3. Menjadi X-30 plus 30 lebih dari negatif 7 plus 30. X-30 plus 30 kurang dari 7 plus 30. Jadi, X lebih dari 23, X kurang dari 37. Jadi, interval ketebalan kaca gedung tersebut adalah 23 mm sampai 37 mm. Dicukupkan sampai di sini pertemuan kali ini. Diharapkan setelah kalian melihat penjelasan yang telah Ibu berikan tadi, kalian dapat menghitung pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel, dan kalian juga dapat menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sebuah quote, yaitu, sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasil. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.